prinsipnya bagaimana virus itu ditularkan itu harus ada 3 Pak. Jadi tanaman sakit, vektor, kemudian inangnya. Inangnya itu ya virus bisa hidup di situ. Halo sahabat visi dimanapun Anda berada, bagaimana kabar? Ya, semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis dalam program kesayangan kita P3K Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, akhir-akhir ini serangan virus kuning yang terjadi pada tanaman hortikultura itu sangat meresahkan dan menyebar secara luas. Kondisi seperti itu sangat mengkhawatirkan bagi petani-petani hortikultura pada umumnya. Ya, termasuk juga tidak luput pada tanaman semangka. Nah, seberapa besar serangan virus kuning tersebut terhadap tanaman semangka, kemudian imbasnya bagaimana, kemudian apa yang menjadi kendala atau pencegahan dan lain sebagainya, itu kita hadirkan di sini. Ada Pak Entit Hermawan. Ya, kita hadirkan kembali pada episode kali ini karena beliau merupakan pakar sekaligus pemulia atau breeder tanaman melon dan semangka dari PT Bisi Internasional Tbk. Dan berita gembiranya lagi dan hebatnya lagi, beliau ini saat ini sedang menempuh program doktoral ya di bidang pertanian. Penempuhan program doktoral beliau ini tidak main-main loh, di universitas yang sudah beken, di UGM. Ya. Ini ahlinya ahli. Jadi sahabat Bisi, kalau tidak menyimak sampai tuntas obrolan kita pada kali ini, sangat rugi. Oke, kita akan bahas lebih mendalam lagi bersama beliau berikut ini. Nah, Pak Entit, aduh, kita ketemu lagi nih Pak. Ini gimana kabarnya Pak Entit? Alhamdulillah sehat Pak Kumis. Ya, oke, alhamdulillah. Ini Pak Entit, kemarin kan episode yang kemarin kan kita membahas seputar tanaman semangka nih Pak Entit. Nah, kebetulan Bapak ini kan sebagai ahlinya ahli. Tapi untuk kali ini Pak, kita itu ingin memberikan informasi kepada petani sahabat Bisi itu tentang serangan virus Pak. Yang kita tahu sendirilah di lapangan itu sering banyak petani yang mengeluh Pak, kena serangan virus ini menjadikan momok, katanya bisa mengagalkan panen terutama pada tanaman semangka. Nah, virus kuning yang menyerang pada tanaman hortikultura pada umumnya ini apakah juga menyerang pada tanaman semangka atau bagaimana Pak Entit? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik Pak Kumis dan sahabat Bisi yang saya cintai. Jadi benar disampaikan Pak Kumis, saat ini virus kuning jadi masalah utama di tanaman hortikultur. Dan sampai saat ini juga sudah mulai dilaporkan menyerang pada semangka. Oke. Sebetulnya kasus untuk di semangka itu sendiri Pak, untuk serangan virus tidak separah seperti melon misalkan. Karena memang saat ini perkembangannya di semangka model penanamannya tidak seintensif melon. Jadi laporan adanya serangan virus di semangka ini baru pada daerah-daerah sentra yang dia diusahakan secara intensif. Jadi lokasi-lokasi yang dalam 1 tahun dia bisa tanam terus menerus 2-3 kali terus menerus tanpa pindah lokasi. Nah, ini yang sebetulnya rawan terhadap serangan virus. Tapi kalau daerah-daerah yang bekas tanaman padi, kemudian nanti ada selingan tanamannya lain, ini biasanya belum dilaporkan banyak serangan virus untuk di semangka. Jadi pola untuk di semangka saat ini masih seperti itu, belum separah di melon atau di crop yang lain Pak.
Dengan kata lain berarti untuk sampai saat ini untuk tanaman semangka sendiri itu lebih masih bisa masih bisa aman ya daripada serangan-serangan virus yang terjadi pada hortikultura yang lain, terutama di melon tuh Pak ya. Jadi lebih kecil serangannya. Nah ini yang menyerang tanaman semangka, terutama virus kuning ini jenisnya apa saja sih Pak? Kan pastinya banyak gitu loh. Jenisnya apa saja, kemudian dampaknya bagaimana terhadap tanaman atau budaya semangka itu sendiri Pak? Iya. Baik Pak Kimis, jadi untuk virus yang menyerang semangka itu kalau diklasifikasikan itu ada 3 Pak, secara garis besarnya. Jadi virus yang ditularkan oleh kutu kebul, kita kenal dengan begomovirus. Itu kalau di semangka nama virusnya tomato leaf curl virus. Sedangkan virus yang ditularkan oleh trip itu dikenal dengan tospovirus. Itu kalau di semangka namanya watermelon silver mottle virus. Itu yang dibawa oleh trip. Sedangkan yang ketiga itu yang virus itu dibawa oleh apit Pak. Jadi apit ini juga ternyata membawa virus. Kalau di semangka itu namanya zucchini yellow mosaic virus. Jadi namanya keren-keren Pak. Hebat ya, namanya keren. Iya. Keren. Terus kalau dilihat dari namanya ternyata dia kan juga menyerang tanaman lain Pak. Seperti yang begomovirus tadi Pak. Karena tomato berarti asalnya dulu dari tomat. Gitu. Kemudian berkembang ke semangka juga. Yang zucchini itu dulu juga awalnya dari zucchini, sekarang ke semangka. Jadi kalau dilihat Pak ya polanya itu sebetulnya jenis virusnya hampir sama Pak. Hampir sama. Iya. Seperti yang tomato leaf curl virus dulunya di tomat, sekarang sudah menginfeksi ke melon, ke semangka, bahkan ke crop yang lain. Jadi sekarang juga jadi masalah besar karena virus-virus ini mix Pak. Jadi bercampur gitu ya. Jadi ini yang menimbulkan kerugian sangat besar apabila ada kombinasi, selain kena virus satu juga ada virus kedua, virus ketiga bercampur. Ini nanti kerusakannya akan makin besar. Jadi menyerangnya secara bersama-sama gitu ya. Jadi kalau satu persatu kemungkinan untuk pengendaliannya masih bisa diatasi, tapi kalau sudah serangannya itu udah double, jadi mungkin ada istilahnya serangan udara, serangan darat, serangan laut ya, ibarat tentara begitu. Jadi agak susah juga gitu ya Pak ya. Betul. Ini saya tertarik yang nama tadi yang ketiga tadi ya, Zucchini. Berarti orang Jawa itu. Zucchini itu ya. Berarti bojone Soekarto itu. Nah, zucchini Pak. Oh, zucchini. Zucchini ya. Zucchini itu kayak buahnya modelnya kayak timun gitu. Tapi daunnya lebar. Iya. Kemudian gini Pak Ndet, jadi ada 3 ya, berarti 3 yang menjadi ini. Kemudian dampaknya sudah, kalau serangannya memang secara bersamaan itu juga akan dampaknya semakin parah kan. Bisa-bisa kemungkinan gagal panen juga gitu Pak ya, karena memang ini pengendaliannya sangat susah gitu. Kemudian dari bermacam-macam virus tadi itu ciri-cirinya seperti apa, kemudian dia itu cara menyerangnya, menginfeksi ke tanaman semangka khususnya itu bagaimana, kemudian secara fisik Pak, tanaman semangka misalnya yang sudah terinfeksi ini atau terserang virus ini itu ya kita sebagai awam saja dengan pengetahuan petani itu cara melihatnya bagaimana Pak? Misalkan yang ditimbulkan dari kutu kebul itu secara fisik di tanaman semangka seperti apa, cara menginfeksinya kutu kebul ini seperti apa, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dijelaskan secara satu persatu Pak. Ini Pak. Baik Pak. Jadi mungkin saya ke bagaimana menularnya dulu Pak. Ya. Karena pada prinsipnya vektor atau penyebar dari 3 jenis virus tadi hampir sama Pak. Jadi hama itu baik kutu kebul, trip maupun apit itu adalah serangga yang menusuk menghisap. Menghisap. Jadi dia menularkannya ya lewat menusuk menghisap tadi Pak. Mekanisme dia makan menusuk menghisap itu.
Jadi prinsipnya bagaimana virus itu ditularkan itu harus ada 3 Pak. Jadi tanaman sakit, vektor, kemudian inangnya. Inangnya itu ya virus bisa hidup di situ. Gitu. Berarti tempatnya ya. Tempatnya ya, dia tempat untuk bernaung istilahnya. bernaungnya. Ya. Jadi harus ada 3 faktor ini virus itu akan berkembang. Jadi pada prinsipnya pertama harus ada tanaman sakit, tanaman yang mengandung virus awalnya Pak. Virus awalnya. Misalkan di sini sudah ada gejala, ini dia akan menyebar nanti disebarkan oleh vektor tadi Pak. Bisa oleh trip, bisa oleh kutu kebul, oleh apit tadi. Ya, dari 3 itu tadi. Dari 3. Jadi dia menusukkan stiletnya ke tanaman sakit ini. Kemudian virus akan hidup di pencernaan serangga dan ditularkan ke tanaman sehat. Begitu ya, dan menyebar lagi seperti itu Pak. Kalau di manusia kayak demam berdarah lah Pak. Ya. Ada orang sakit, nanti kena nyamuk, nular lagi menggigit ke sana gitu ya. Jadi prinsipnya harus ada. Kalau di area tersebut tidak ada tanaman sakit, meskipun ada kutu kebul, ada semangka, karena dia nggak membawa virus, aman-aman saja. Gitu ya. Jadi harus ada ketiganya ini. Nah, prinsipnya dia penularannya Pak ya seperti itu tadi, dari tanaman sakit dia akan dipindahkan lewat pencernaan serangga ini ke tanaman sehat. Nah, bagaimana dia mempengaruhi tanaman yang sehat tadi jadi sakit? Ternyata virus ini sebetulnya adalah protein Pak, yang dia mempengaruhi proses dalam sel. Begitu ya. Nah, dalam sel terutama kalau tanaman ya di daun, dia fungsinya nanti akan menurunkan fungsi dari kloroplas, dari zat hijau daun. Harusnya dia sumber makanan kan dari situ Pak ya. Betul, menyebar ya. ke semua bagian tanaman. Nah, karena ada virus ini, dia dialihkan Pak. Jadi untuk perbanyakan diri virus ini. Betul. Akhirnya daunnya tadi akan mengkerut, tanaman akan kerdil karena hasil fotosintesisnya nggak bisa menyebar. Ya. Karena gangguan kendala itu. Jadi mempengaruhi dari proses fotosintesis virus ini, kerjanya seperti itu Pak. Ada berarti prinsipnya. Ini Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa harus ada 3-3-nya, ada 3 faktor nih. Iya. Ya, kemudian tanaman yang sakit, kemudian vektor, dan yang ketiga ada inangnya. Nah, misalkan ada 2 ini, ya, ada tanaman sakit, kemudian vektornya ini juga ada. Kemudian yang sehat ini ada tanaman itu inangnya itu yang mau di tempat berlabuhnya dia itu tidak ada, berarti tidak bisa menyerang ya Pak? Atau tetap bisa karena sudah ada 2 faktor ini atau bagaimana Pak? Inang itu macam-macam Pak. Jadi bagaimana virus itu bisa bertahan itu pada beberapa ribuan jenis tanaman Pak. Bahkan di rumput dia bisa bertahan hidup. Berarti di crop yang lain misalkan di situ ada semangka, sebelahnya ada cabai, ada tomat, ada kacang, dia bisa pindah-pindah itu Pak. Jadi nanti di prinsip penanggulangannya ya salah satunya sanitasi, kebersihan dari lingkungan dari inang tadi. Sebenarnya ada Pak inang yang tanaman yang virus itu tidak bisa hidup, contohnya di kapas. Virus yang begomovirus yang dibawa kutu kebul itu nanti kalau ditularan ke kapas, virusnya ini tidak berkembang karena dia bukan inang dari virus itu. Dia masuk ke situ tapi mati nanti. Tidak cocok. Inangnya enggak cocok. Tapi rumput atau kalau yang itu jajagoan Pak yang merasa dia itu bisa masuk, pasti dia akan hidup di situ. Itu tadi Pak Antet yang disebabkan satu itu dari kutu kebul. Jadi gejalanya seperti itu. Jadi daunnya yang atas dia akan jebuk dan lain sebagainya, basah kemudian menguning dan sebagainya. Nah, sekarang yang dari trip Pak. Jadi ciri-cirinya seperti apa Pak Antet? Baik Pak Kumis. Jadi untuk trip itu di semangka mempunyai gejala khas. Nama virusnya adalah watermelon silver mottle virus. Nah, dari nama itu dicirikan nanti ini Pak, paling gampang ditandai.
Jadi daunnya itu pertama berubah warna menjadi silver. Oh, keperakan. Keperakan. Di daunnya itu ada warna-warna spot perak gitu. Iya. Kemudian daunnya ini akan namanya malformasi. Jadi bentuknya berubah, Pak. Kalau normalnya dia agak menjadi besar itu, dia nanti kayak jadi daunnya ini, Pak, kangkung gitu, kecil-kecil. Mengecil gitu. Bentuknya gitu jadi berubah. Nah, ini khas yang disebabkan oleh trip tadi. Dari buah juga bisa kelihatan, Pak. Dari buahnya itu nanti ada spot, jadi kayak belentong-belentong gitu, bintik-bintik. Ya, warnanya antara gelap terang itu nanti gejala khas di buahnya. Sedangkan yang disebabkan oleh apit itu cenderung ke mozaik, Pak. Mozaik itu daunnya akan tadi, Pak, berwarna yang hijau gelap, hijau muda, hijau gelap, kayak dureng. Oh, berarti belentong-belentong atau apa ini, tidak satu warna ya, gitu ya, Pak. Itu khas. Terus bentuknya juga nanti akan mengalami perubahan, Pak. Kalau semangka biasanya pinggirnya halus. Ini nanti akan bergerigi. Oh, gitu. Jadi bentuknya itu berubah. Jadi memang ciri khas kalau kena virus itu daunnya jadi berubah, bisa bentuk, bisa mengecil. Seperti itu, Pak, khasnya. Jadi dari gejala tadi bisa dibedakan, oh ini yang disebabkan kutu kebul, ini disebabkan trip, ini yang disebabkan oleh apit. Seperti itu, Pak. Oh ya. Berarti nah ini, Pak, dari ketiga virus ini tadi yang menyerang di semangka, ini pertanyaannya, Pak, pertanyaannya yang paling mendasar, utamanya yang terjadi di daerah-daerah sentra penanaman semangka. Nah, itu kan yang tadi dijelaskan terus-menerus tanpa ada selang atau jeda tanaman yang lain, itu kan rentan sekali terhadap virus ini kan, Pak, terhadap penyakit ini. Nah, dari ketiga ini biasanya yang paling dominan yang mana, Pak, di antara kutu kebul, trip maupun apit yang di daerah-daerah sentra? Karena kebanyakan petani itu untuk daerah sentra itu kan secara kontinu kan, Pak, terus-menerus dan tidak ada rotasi tanaman yang lain, sehingga kan semakin rentan. Nah, dari ketiga ini yang paling sering terjadi yang mana ini, Pak? Baik, Pak. Jadi untuk penanaman terus-menerus di lokasi yang tidak berpindah, biasanya virus yang disebabkan oleh kutu kebul ini yang banyak menyerang, karena otomatis di sekitarnya situ nanti akan jadi endemik gitu. Oh ya. Musim kemarin dia pindah aja ke tanaman sekitarnya. Nanti musim ini balik lagi. Jadi makin lama itu virulensinya juga akan meningkat. Berarti makin berkembang semakin banyak juga gitu ya, Pak, ya. Iya, karena betul. Sudah daerah di situ daerah perkembangan biakan endemik, sudah ada virus. Ya. Oke, Pak. Terus ini, Pak, daerah seperti itu berarti kan sahabat bisi, terutama petani semangka ini kan sudah tahu tadi. Oh, ciri khasnya itu kalau kena virus ini itu seperti ini seperti ini. Jadi sehingga sudah bisa membedakan. Jadi tidak asal-asalan gitu, Pak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak, yang dipertanyakan lagi, dan saya penasaran sekali nih, Pak Andin. Ini menambah ilmu saya kemungkinan ya. Ini kalau sudah terkena, nah secara prinsip ini tanaman tersebut ini bisa pulih normal kembali, bisa hidup normal layak kembali, atau memang sudah tidak bisa diharapkan, alias harapannya gagal. Nah, apalagi tadi terserang ketiga-tiganya lah. Ini bagaimana, Pak? Penjelasannya yang bagaimana itu? Biar maksud saya biar petani-petani itu juga sudah punya antisipasi tertentu gitu, Pak. Baik, Pak Kumis, sahabat bisi. Jadi untuk serangan virus pada khususnya di semangka ini memang bisa dikatakan adalah sistemik, Pak. Kalau sistemik itu ya dia sekali menginfeksi dia akan menyebar ke seluruh jaringan tanaman. Ya. Jadi dari kondisi ini memang sulit, Pak, untuk bisa disembuhkan. Dalam arti disembuhkan, kalau infeksi sudah masuk dia disembuhkan itu sulit untuk bisa pulih sembuh, kembali, itu sulit. Sudah katakanlah ciri ya, sudah ada itu nggak bisa
orang sakit itu sudah harapannya tipis ya. Tipis. Nah, ini yang saya khawatirkan ini ada lagu ini Pak, judul lagu. Buah semangka nanti berdaun sirih gitu loh. Ya, kan ini kan sudah terserang ini Pak, nggak bisa disebutkan lagi. Jadi harapannya sangat tipis, ini jangan-jangan yang ditanam semangka nanti yang dituai itu atau dipanen itu Daun saja Pak. Ya. Ini begitu Pak. Jadi istilahnya biar kita memberi wacana, memberikan informasi yang penting seperti ini kepada sahabat bisi dimanapun berada, sehingga para sahabat bisi ini akan semakin juga hati-hati. Kemudian ini Pak, sehubungan dengan untuk mencegah agar tidak terserang virus tersebut, tentunya para petani kan juga perlu tahu ini ada tips-tips atau teknis-teknis atau cara-cara pencegahan sebelum terserang. Nah ini kan hal yang penting kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati pun kalau sudah terlalu parah kan nggak bisa pulih kembali. Nah ini yang kita perlukan, mungkin bisa diceritakan bagaimana untuk tips pencegahannya ini Pak. Ya. Baik Pak Gumi, jadi untuk pencegahan virus itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebelum tanam sudah harus dilihat sekitarnya Pak. Jadi area Kondisi sekitar alamnya. penanaman itu diusahakan tidak ada tanaman inangnya. Sumber dari virus itu dari crop lain misalkan. Di situ sebelahnya ada cabai yang keriting, ada kacang yang keriting, ya itu akan berisiko. Akan lebih baik dia cari lokasi yang lebih Aman. terisolasi, lebih aman. Ya. Itu akan juga lebih aman. Kemudian sejarah lahannya, lahan ini jangan bekas penanaman sebelumnya, misalkan timun yang kena virus, Terkena juga. apa melon yang kena virus, ya bisa jadi Masih di situ. masih di situ Pak. Iya, Jadi dari pemilihan lokasi, kemudian tanaman di sekitarnya ini terkait nanti dari sumber inokulumnya. Ya. Yang kedua Pak, kalau sudah tanam, ya prinsipnya harus monitoring terhadap tanaman. Ini bagaimana menghilangkan sumber tadi, misalkan dari hamparan itu ada satu Ya. yang bergejala, Secepatnya ya. secepatnya dieradikasi atau diambil, Ya. dimusnahkan, biar dia tidak menular. Kalau Berarti tidak diobati tapi tetap dihanguskan lah ya istilahnya kan. karena tadi Pak, di obatnya kan belum ada juga. Ya. Virusida kan belum ada itu. Betul ya. Ya. Lebih aman, jadi istilahnya monitor terhadap tanaman bergejala itu kemudian dicabut. Ya. Itu akan mengurangi penyebaran. Bisa juga dengan model ini Pak, pengaturan jarak tanam. Kalau jarak tanamnya makin lebar, ini sentuhan antar tanaman ini Sangat kecil. sangat kecil. Nah, penularan salah satu bisa karena bersentuhan tadi. Dengan jarak tanam yang aman, yang lebar ini, penularan akan bisa Minimalisir. Iya, Ya. seperti Oke, itu. oke. Baik. Terus selanjutnya juga yang penting bagaimana mengendalikan ininya Pak, vektornya. Vektornya. Karena dia akan menyebar dengan cepat kalau vektor di situ banyak. Iya. Ya, otomatis harus dikendalikan. Dikendalikan ya dengan insektisida, kita di bisi adanya paket keriting gitu Pak. Ya, Iya, itu iya. sangat manjur untuk pencegahan daripada penanggulangan dari vektornya Pak, Iya, baik iya. itu kebul ataupun trip Maupun ataupun apit. apit. Iya, Itu dengan kalau vektornya nggak ada ya otomatis nggak menyebar Nggak ada, iya. seperti itu Pak. Berarti semakin pasukannya, vektornya banyak, serangannya juga akan semakin Semakin signifikan gitu Pak ya. Ya. Oke. Sekarang gini Pak, tadi sudah dijelaskan utamanya ya Pak untuk di daerah-daerah sentra. Itu mungkin nanti Bapak bisa sebutkan seperti di mana saja sih ya. Yang saya tanyakan tuh di sentra itu terutama kan kutu kebul. Kebetulan kita kan punya varietas yang andalan nih, yang sedang tren-trennya, sedang viral-viralnya, sedang banyak digemari konsumen, kemudian disukai oleh petani untuk suka nanam, kemudian pedagang pun sampai tertarik untuk menjual kan. Betul. Nah, ini kita kan punya namanya yang golden red. Nah, seperti ini ya, Betul. ya. Golden red seperti ini. Nah, di daerah sentra tadi sudah diinformasikan bahwa dari ketiga virus ini yang paling banyak kan kutu kebul. Nah, bagaimana ketahanan
golden red ini sendiri Pak terhadap kutu kebul tersebut? Iya. Barangkali bisa dijelaskan kalau di semangka yang selain golden red begini, kemudian kalau golden red terhadap ini begini, lebih bisa dijelaskan lagi Pak. Baik. Jadi salah satu pencegahan dari virus, salah satunya adalah penggunaan varietas tahan. Ya, utama itu ya. Nah, setelah tadi ada pengendalian dari vektornya, membuang sumber inokulumnya, isolasi dari tanaman. Yang paling penting juga adalah pemilihan varietas yang tahan. Karena varietas tahan itu sebetulnya dia juga kena Pak. Ya. Dia ditusuk juga. Tapi dia di dalam tanaman ini ada gen tahan namanya. Ada kekebalan. Kekebalan. Jadi kalau dia virus masuk nanti akan dihambat. Jadi dia tidak bisa berkembang, tidak bisa menyebar di dalam semacam tanaman. Ada perisainya ya. Ya, Pak, di dalam tanaman. Nah, ini juga gen ini dari varietas-varietas yang tahan saja Pak. Jadi tidak dimiliki oleh semua jenis varietas, khusus varietas yang tahan. Jadi kalau di dalam varietas sudah mempunyai ketahanan, otomatis resiko dari terkena virus ini juga semakin minim. Oh iya. Berarti golden red ini kan termasuk salah satu varietas yang memang tahan ya Pak, karena punya sistem imun lah, katakan kalau udah sistem imun ya, kekebalan tubuh, ini kekebalan dia tanaman sendiri untuk mengkanter istilahnya virus yang mau masuk itu sudah punya ya. Berarti salah satu bisa diandalkan juga ya Pak, ini produk satu ini ya yang golden red ini. Jadi salah satu alternatif, ini juga varietas yang sudah terjamin kualitasnya, kemudian ketahanan terhadap virus, terutama di sentra-sentra. Kalau di Jawa Timur itu kalau nggak salah di Jember itu juga sentra juga semangka. Kemudian kalau di Kabupaten Grobogan ada di daerah Penawangan, daerah Godong itu, kemudian kalau di Pantura itu di daerah Kendal dan sebagainya itu sentra Pak. Jadi setiap musim itu ada panenan terus. Nah, berarti kan ini golden red ini kan sudah merambah ke daerah sentra-sentra ini, karena itu tadi mungkin karena seperti info yang Bapak sampaikan ini, dia juga lebih tahan terhadap kutu kebulnya itu tadi Pak. Terima kasih Pak Antit atas penjelasan yang begitu jelas, detail, panjang lebar. Nah, ini memberikan pencerahan terhadap sahabat visi, khususnya para petani semangka, bahwa yang terjadi di semangka itu harus diwaspadai seperti ini, yang seperti disampaikan dari penjabaran yang sekian. Sekali lagi terima kasih Pak Antit, semoga bermanfaat. Sahabat visi, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Antit membahas seputar virus kuning yang terjadi di tanaman semangka. Memang virus sekarang sudah menyerang begitu luasnya sehingga meresahkan petani semangka pada khususnya. Namun semua bisa dicegah, bisa dikendalikan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Semoga obrolan kita tadi memberikan manfaat bagi sahabat visi dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan podcast berikutnya tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik dan berbeda. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan like, juga komennya, dan nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun media sosial kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.